Salam takzim saya sampaikan untuk hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kakan Kemenang, Pak Camat, saya pernah dikasih masukan sama Bupati. Ustadz, kalau ngomong di depan audien, apalagi audiensnya banyak, mic-nya harus bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, harus dekat dengan audien. Dari tadi saya mikir, Pak Kakan Kemenang, apa saya dekat di situ aja ya ceramahnya? Boleh? Kalau nggak boleh, saya mau pulang. Boleh? Jadi panggung yang megah ini saya tinggalkan, saya turun ke bawah. Boleh? Boleh? Insya Allah tidak lama-lama ceramah saya paling 3 jam. Sanggup? Siap? Saya tidak siap. Panitia, ini apa? Mau ngerekam saya kan? Majuin ke situ. Afwan Ustaz. Maaf Pak. Ya, dipasin dulu Pak. Mau direkam soalnya. Nanti subscribe saya, Pak Haji pasti nambah kalau di sini. Saya punya teman Ustadz Suparman Abdul Karim. Dia hampir 200.000 subscribe-nya Pak. Saya gak nambah-nambah, 200 saja 200. Lirito illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uhdi lakum tahiyyati tahiyatan wa salaman min qalbin wafirin bihubbikum. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, belum semangat. Ibu-ibu yang jawab salam saya, suaminya tidak kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santrinya hampir 1.000, tapi jamaahnya banyak ibu-ibu. Karena yang di depan saya ibu-ibu, semua yang hadir saya anggap ibu-ibu. Setuju nggak setuju harus setuju, nggak setuju saya pulang. Cocok? Semua yang hadir Pak Haji, mohon maaf, semua saya anggap ibu-ibu. Setuju? Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda wa mawala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridaka wal barakata alayya wa ala hadhil jamaah, amin ya rabbal. Apabila kita berdiri di tepi pantai, kita saksikan ombak laut yang luas biru membentang. Deburan ombak menggulung-gulung menghempas karang. Kita saksikan daun nyiur melambai ke kiri dan ke kanan. Kita jadikan seluruh air laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya. Kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima. Niscaya akan habis tinta tersebut sebelum sempat kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima. Al-mudzakirin, ahli zikir, dia baca tasbih setiap pagi dan petang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba ada seekor ulat melintas di hadapannya. Terjadi dialog antara hayawanun aqil, manusia, dengan hayawan ghairu aqil, dengan hewan yang nama ulat. Dengan ilmu Allah terjadi dialog. Wahai ulat, berapa kali kau sanggup bersyukur kepada Allah dalam satu hari, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir? Dijawab oleh ulat dengan ilmu Allah. Wahai mudzakirin, ahli zikir, aku sanggup baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir di siang hari sebanyak 20.000 kali. Bu, Pak, cuma 2 orang yang jawab. Bu, pernah wirid tasbih 20.000 kali? Ah, nggak percaya saya. Saya pernah dulu, Bu. Ini Pak Haji, mohon maaf. Di Darko dulu saya punya guru namanya Ustadz Haji Saiful Bahri. Saya di lembaga pengembangan tilawatil Quran. 12 ustadz bujangan semua berguru ngambil wirid orang Banten. Anu orang Banten ki? Banyak. Hebat orang Banten, punya pepatah lembetuk nempel ning pipi mata ngantuk dorong ngopi. Mana ini kopinya, mana ini? Dari tadi bapak-bapak kopinya laka. 12 orang semua ilmu semua Pak Haji. Ilmunya hebat-hebat. Ada yang ngambil stek 2. Apa itu stek 2? Kalau dibacok gak mempan. Tok. Kenapa gak mempan? Pelornya main. Oh gitu ya kata saya. Saya nggak ngambil ilmu itu di Banten. Saya ngambil ilmu, Ustaz, saya pengen ilmu gimana caranya biar saya jadi orang yang bersyukur. Oh gampang man. Nanti itu subhanallah alhamdulillah nanti. Kamu wirid dulu istighfar. Puasa Ustaz, puasa seminggu. Ini hijib apa pokoknya amalin aja. Jadi cerita mondok di Banten Pak Haji, saya ngewirid habis isya. Suruh puasa seminggu, habis itu wiridnya 15.000 istighfar. 1 kali putar 100, betul? Betul? 10 kali baru 1.000. Oh lama Pak, beres 2 jam. Habis itu tangan saya gemeter. Tangan saya ini kan lurus nih Pak. Kalau kata orang Banten beraja musti. Nempeleng santri celeng Pak. Kaca pecah di masjid. Waduh, astagfirullah kata saya. Ternyata istighfar itu panas Pak. Panas. Ternyata yang ngademin dengan sholawat. Insya Allah kita sholawatan dulu ya. Saya yakin di sini belum haji semua. Karena yang peci haji cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 5 orang yang haji. 6. Oh ini ada yang haji tapi nggak mau pakai peci haji, nggak apa-apa. Tapi saya doakan semua yang hadir di sini, insya Allah Allah izinkan kakinya yang kotor. Kakinya kotor betul? Berlumur dosa, bergelimang nista, walaupun kakinya kotor Allah izinkan kakinya menginjak tanah sucinya Allah.
ziarah ke Ka'bah, ziarah ke makam baginda Rasulullah. Kita awali salawat dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir jamaatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat suara sama-sama. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Jamaatan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ketika kita baca tasbih, angin pun berhembus adem. Terasa nggak? Terasa nggak? Subhan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yuk, yang mau dipanggil oleh Allah bisa ziarah ke makam Nabi, khusyuk salawatnya. Ya, insyaallah anak-anak hadro ini lebih dulu ziarah ke makam Nabi. Amin. Karena saya dulu suka sholawat Pak, tahadusan bin nikmah. Saya anak hadro, anak marawis, anak qasidah, sukanya sholawatan. Maka biidznillah biqadarillah saya hajinya duluan. Alhamdulillah. Yuk anak-anak santriwan, santriwati, yuk kita kumandangkan sholawat. Insyaallah Allah izinkan kita bisa ziarah ke makam Nabi, menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarga yang kita cintai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahun misbahus suduri. Ya Habib salam salawatullah alaika, ya Habibi, ya Adam. Adam enggak? Tambah Adam. Alhamdulillah. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan abauna wa ummahatuna fiddin. Di dalam agama kita punya orang tua. Merekalah para asatidz, para ustazah, para kiai, para kesepuhan, para bini sepuh, para ajengan. Kita doakan orang tua kita di dalam agama, as'adakumullah hayatakum. Semoga Allah tambah-tambahkan kemuliaannya. Amin.
Yang saya hormati para umaro, aparatur pemerintah, di sini hadir umaro plus ulama. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ini, beliau ini umaro plus ulama. Kalau Nabi dulu Bu, ulama plus umaro. Khulafaur Rasyidin, ulama plus umaro. Tidak ada dikotomi di situ. Maka cari pemimpin itu seperti Rasul, seperti Khulafaur Rasyidin. Dia pemimpin rakyat tapi juga pemimpin umat. Dia presiden, raja, sultan, pimpinan pemerintah, tapi ngimamin sholat sampai mati. Betul? Betul? Kita doakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama jadi Kakanwil nanti. Amin. Saya doakan jadi menteri. Amin. Menteri Agama. Habis beliau baru saya Menteri Agama. Kok malah ketawa? Amin. Iya, kalau didoakan tuh amin. Saya Pak, kalau udah jadi Menteri Agama ke sini, gak usah repot-repot panitia nyiapin amplop, saya yang bagi amplop. Tepuk tangan dong. Ya, karena belum jadi Menteri Agama, kalau dikasih amplop saya mau. Nah, sampai situ dulu. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Forkopimjam, ini saya sebut namanya takut salah. Tapi Pak Irwan Rosa, Sarjana Hukum, Bapak Kapolsek, Bapak Andi Afrizal, Bapak Dian Afrizal, bukan salah kan? Jadi hadir di tengah-tengah kita yang punya wilayah. Pandan Rambil nggak ada ya? Forkopimjam. Kita doakan aparatur pemerintah ini Allah angkat-angkat kemuliaannya. Amin. Kalau belum haji segera naik haji. Amin. Diluaskan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Bupati. Mana tadi bahasa baru? Pak Baturoji ini saya lupa karena beliau kok kesini tambah ganteng gitu ya. Saya ini sempat ke rumah beliau ya. Beliau ini ya orang tua kami juga. Kita doakan beliau ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa tentunya pengurus Yayasan Pendidikan Matlaul Anwar. Mau saya sebut namanya lupa semua ini Ustaz. Afwan Ustaz ya. Ingatnya Ustaz Hafid. Karena Ustaz Hafid satu guru, satu ilmu, satu kiai. Ini makanya saya ketemu teman-teman kiai, teman-teman Ustaz ini jeruk makan jeruk. Saya diingetin guru saya, kalau kamu ceramah depan kiai nggak usah ceramah, cerita aja. Jadi saya mau cerita. Boleh cerita? Boleh Bu? Ibu-ibu yang saya muliakan, santriwan dan santriwati yang saya banggakan dan saya cintai, para jamaah pecinta dakwah Islamiyah rahimakumullah. Saya ngelihat ada judul di situ, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Saya nggak bisa menyampaikan materi seperti Pak Kakan Kemenak tadi. Beliau lebih menguasai di bidang itu. Saya pengen cerita aja. Jadi dua variabel itu, kalau mau meneladani akhlak, mencintai Rasul, meningkatkan cinta Rasul, masuk pondok, itu aja pesan saya. Bu, suara Sumateranya keluar. Bu, Pak, kalau Bapak diam, nggak tahu Bapak tuh diam-diam, tapi memperhatikan Bu, jangan salah. Ibu-ibu mungkin ketawa, hahaha, pulang ditanya nggak paham. Bapak-bapak diam, cuman gak ada kopinya sih, Ustaz Hafid, mana nih kopinya? Bisa nggak dikasih kopi ini biar nggak ngantuk bapak-bapak? Ada kopi kan? Nggak ada. Sampai di mana tadi? Kopi. Saya juga pengen maksudnya gitu. Minimal yang anget-anget apa gitu ya. Saya jujur Pak Kakan Kemenak berangkat dari Kalianda. Saya rumahnya di Kalianda. Ustaz Hafid kebetulan Kalianda kemarin. Besok jam berapa? Jam 8. Nggak boleh jam 9. Jangan. Pak Kepala Kemenak jam 8. Oh siap. Saya ini kan mantan guruman. Jadi dengan Kepala Kemenak hormat luar biasa Pak. Setengah 6 saya berangkat, setelah kuliah subuh saya potong setengah jam. Mohon maaf jamaah, saya bilang setengah jam aja. Karena setengah jam hitungan saya sampai ke Dondong jam 8 nyampe. Alhamdulillah, tapi saya belum sarapan Bu.
Kalau pantun tadi bangun tidur langsung sarapan, itu pantun aja belum sarapan saya Ustaz Hafid. Kue aja belum dikasih nih, masih dilem. Jadi saya ini keringet dingin, mudah-mudahan gak sakit saya Pak. Amin. Ya Robbal. Bapak Kiai, para jengan, Hampura, Nun Sewu, saya mau cerita dulu sebentar. Saya ini aslinya orang AU, Angkatan Udara. Lahir di Kota Bumi, di Rumah Sakit Saperius, Pak. Heran juga, kok saya lahirnya di Saperius Kota Bumi, bukan di Paraji. Tapi luar biasa ternyata lahir di rumah sakit yang elit, tetap diazankan oleh mbak saya. Alhamdulillah, kata susternya, Pak mau diazanin nggak anaknya? Diazanin. Alhamdulillah saya gara-gara diazanin itu tuh saya jadi santri. Alhamdulillah. Singkat cerita Pak, Firmansyah kecil ini nakal Pak. Udah kelihatan kan potongannya? Saya ini dulu memang sudah tinggi tapi kerempeng. Jangkis, jangkung, kurus, tinggi, ipis, najis. Apalagi dimasukin pesantren, tambah kurus saya. Tapi postur memang sudah mulai agak tinggi waktu itu. SD, kepala geng. Takut semua sama saya. Karena saya suka berantem. Padahal nggak punya ilmu bela diri. Saya tantang-tantangin orang berantem. Ayo, maju. Nah, karena ngelihat anak ini ada bibit nakal, saya dibuang ke pesantren Pak. Nggak berpikir nanti mau jadi kabak kesra Lampung Selatan, enggak. Nggak berpikir nanti bakal jadi penceramah Qori, enggak. Pokoknya saya dibuang di pesantren, di pondok pesantren Dar El Kolam, Gintung, dulu Balaraja, sekarang Jayanti, Tangerang, Banten, tahun 93. Saya masuk pesantren itu nggak mau. Karena Pak Sarjono, wali kelas saya kelas 6, waktu ada penilaian IPA, pelajaran IPA, materinya itu paralel ngidupin listrik Pak. Satu kelas dites, satu persatu ya, siapa yang bisa ngidupin lampu ini paralel. Saya liatin, analisa saya kan tajam. Nggak ada yang bisa ngidupin Pak, lampu paralel. Pas saya coba, tak, hidup, wah tepuk tangan semua. Firman bisa jadi insinyur, kata kepala sekolah saya. Kata guru saya, Man, habis ini kamu masuk SMP aja, biar kamu jadi insinyur listrik. Wah termotivasi, makanya hati-hati Bapak Ibu, guru, omongan Bapak Ibu itu masuk tuh ya, terelung-relung sukma membahana dalam jiwa, nyut-nyutan dalam dada. Pikir saya harus jadi insinyur sesuai kemauan Pak Sarjono. Apa yang terjadi? Karena saya habis gebuk anak epilepsi. Gara-gara saya main bulu tangkis dan ngeledekin saya. Sini kamu. Wah! Nancep Pak. Raket di sini pun. Dikejar bak saya. Patah kayu kopi di tangan saya. Digebuk saya hampir mati saya. Sekali lagi kamu begitu sesembelih kamu, kata Pak. Wow, lawi, kata orang tua. Maka saya dibuang di pesantren gara-gara saya nakal. Nah, ini dia kesempatan saya. Nangis saya, Pak. Jadi ingat kejadian saya di pondok pesantren, 6 bersaudara, 5 perempuan, saya laki-laki sendiri, Pak. Anak yang seharusnya disayang, tapi anak yang tidak pernah disayang. Tidak ada dalam hidup, prinsip hidup saya kecil dimanja, tidak ada Pak. Kecil dimanja, besar poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, nggak ada. Kecil saya nggak dimanja, buktinya tangan saya cacat sampai sekarang. Ini digebuk kopi nih, diurut, kok hilang ya uratnya, nggak tahu kata saya. Gara-gara saya gebuk anak epilepsi. Masuk pesantren, ya Allah ya Rabbi. Darah kolam itu nggak tahu kalau sekarang ya. Kayaknya udah enak. Dulu Pak Haji, 6 tahun saya nyantri, pagi nggak berubah menunya, kecap, kerupuk, sambal. Pagi kecap, kerupuk, sambal. Dapur B nggak pindah-pindah saya. Dapur A kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, dapur B nggak pindah-pindah. Kata orang dapur B kelas anak-anak unggul. Memang saya kelas unggul, alhamdulillah. Satu ketika ibu nengok saya, ibu yang melahirkan saya.
Anak laki-laki satu-satunya kesayangannya ini, saya pengen buat dia menangis. Gimana caranya? Saya yakin dia nangis kalau lihat saya nangis. Mak, ini bahasa au. Empeh milu aku ke dapur. Kalau kamu nak ngina anak kamu makan, Mak. Saya makan di dapur, Bu. Saya ajak ibu saya. Waktu makan itu saya tunjukkan betapa sedih saya. Anak laki-laki satunya ini yang kalau pagi di rumah telur ceplok, Bu, mata sapi, kecapnya kecap asin. Pak, Pak, jangan diam aja Pak, pulang saya Pak. Pak, ini udah mulai sedih nih Pak. Saya tuh sedihnya di pondok dulu kok ketemunya kecap manis. Di Lampung kecap asin, di sana kecap manis. Ini merubah lidah saya terjajah secara kuliner. Kenapa yang di rumah asin di sini manis? Di rumah saya pagi ceplok telur, siang telur rebus, malam telur rebus, bisulan saya. Tapi memang kata orang ya, telur ceplok itu bagus, cuman bikin pala botak. Botak apa? Tapi memang proteinnya tinggi, pinter insya Allah. Ikan hobi, tapi ikan gabus, ikan huan. Di pondok nggak ada ikan huan, nggak ada telur ceplok. Kalimantan jembatan papan, Sulawesi jembatan besi. Saya heran waktu makan air mata jatuh ke nasi. Bukan acting, Bu. Ibu bayangkan ibu jadi saya waktu itu. Bayangin, coba bayangin sebentar. Sedih betul, Bu. Sedih tingkat dewa kalau ada orang makan sambil nangis. Bukan kepanasan. Bukan karena nasinya panas, bukan sambalnya ini sedih. Saya menderita, saya prihatin hidup saya. Anak laki-laki satu-satunya di antara 6 bersaudara, saya dibuang di pesantren. Iya, pokoknya saya ngerasain dibuang dulu. Enak aja. Ibu sekarang bilang enggak. Dulu saya merasa dibuang. Jauh, Bu, kota bumi ke Banten itu. Berangkat isya nyampe pagi. Apa yang terjadi? Saya nangis bercucuran air mata. Bukan 1 tetes, 2 tetes. Apa kata umak saya? Umak, memang yang amanah jadi jemaah harus ma ini kudai. Kalau mau jadi orang nak memang harus begini. Tidak, saya lihat raut wajahnya sedih. Tidak dia melukainya. Balik ya nak, balik ya. Maka saya pesan sama ibu-ibu yang mondokin anaknya pengen sukses berhasil. Ibu kuatin mental. Benar gak saya ngomong ini? Benar gak? Ibu justru bukan gak sayang. Ibu-ibu saya itu paling sayang dengan saya. Tapi tatkala dia tahu kalau saya nangis, anak saya tambah patah arang. Satu bahasa gak pernah nangis, Pak. Bahasa itu ahli kuntau. Ahli kuntau beliau. Ya, wak bade, cap gerpu, ya, beliau itu latihan kuntau, ahli silat. Jadi saya kena jurus terus ya. Jadi beliau nggak pernah nangis. Saya heran kapan Mbak saya ini nangis. Ternyata saya baru tahu Pak Haji, Mbak saya itu nangis waktu nengok saya pulang di kapal nangis. Oh, hujan tuh beda ke tangannya. Dari pondok dulu. Insya Allah kata saya. Bapak Ibu hadirin, perjuangan di pondok pesantren itulah yang membuat anak punya mental yang kuat. Apa kata Kiai? Anak-anak, kalau kalian merasakan yang nikmat-nikmat di pesantren itu tidak mendidik, rasakan yang tidak nikmat. Sehingga ketika kamu menghadapi yang tidak nikmat, kamu sudah terbiasa. Kalau kamu makan hari-harinya daging, ayam, telur, sate, ketemu kamu liburan pulang, ketemu ikan asin, pasti kamu ngambek marah sama orang tua. Betul? 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 Itu yang kami alami jadi santri 6 tahun makannya pagi kecap kerupuk sambal, nggak berubah. Maka saya bayangkan kok nikmat betul air Indomie itu, Pak. Mie-nya udah habis, kebagian kuahnya doang. Kasih kuah, ya Allah nikmatnya bukan nikmat. Apalagi kalau dikasih mie-nya sama teman itu. Allahu Akbar, nikmat Pak. Jadi saat itu
lihat mie. Sekarang biasa aja saya lihat mie. Bapak Ibu hadirin, apa hal menarik? Waktu di pesantren, saya ikut tes Jam'iyatul Qurra. Nih perjalanan hidup santri. Woi santri pada ngungsep ini. Ini seharusnya santri yang dengerin ceramah saya. Masuk tes JMK, ada JMK itu siang, ada malam. Kalau yang diterima siang berarti standar saja. Saya diterima malam, pada maghrib ngajinya. Wah, yang ngelatih Ustadz Qori asli Qori Pak. Sadatnya jelas. Ustadz Asdi Amirullah, murid Haji Hawashi, Qori internasional. Firmansyah bukan Qori, cuma belajar dikit-dikitan saja sama guru di kampung. Belajar walaqad mananna ala Musa wa Harun. Itu belajar di kaset. Guru saya bukan Qori. Ketika di pesantren ketemu gurunya. Alhamdulillah walaupun bukan lidah Banten, bukan lidah Jawa Barat, masih bisa bersaing di MTQ walaupun kalah. Minimal udah bisa jadi peserta, udah hebat saya, udah ikut MTQ di Banten. Walaupun juaranya juara sekian, tapi saya bisa bersaing. Alhamdulillah. Ini, Pak, diam aja bapak-bapak. Bu, suaranya. Coba kita tes lagi. Pak, Bu, kok oi juga? Biasanya di mana-mana itu saya kalau Pak, oi, Bu, ya. Ini di sini oi juga Pak Haji. Yang di belakang, Bapak Ibu hadirin, ada hal menarik nih. Pendidikan di pesantren itu. Ini nanti bicara bagaimana saya cinta sama Rasul. Setelah masuk JMK, Firmansyah ini senang nyanyi. Kenapa? Karena waktu umur saya 8 tahun, bapak saya punya kijang super, losbak, itu ada tip nyetel lagu Roma. Judi. Saya terpikir anakku usia 8 tahun, saya pengen jadi Roma Irama ya Allah. Bagus betul Roma Irama, saya pengen nanti nyanyi bisa kayak Roma Irama. Kelas 4 SD saya ingat betul itu lagi nada dan dakwah, nadanya Roma Irama, dakwahnya Zainuddin MZ Pak, tahun 88. Kasetnya bertebaran di mana-mana sampai saya ngefans sama dua manusia itu. Saya tempel-tempel fotonya di kotak pensil saya. Saya ngefans sama Roma Irama, saya ngefans sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau Haji Muammar Zaid emang sering kedengaran di masjid. Saya niru-niru lagunya sampai kakak saya bilang, loh kok kamu bisa Jan ngaji kayak Muammar? Padahal cuma depannya doang. Ya, nah, kamu bisa jadi Qori jangan. Bapak Ibu hadirin, di pondoklah saya mengenal orang-orang yang saya idolakan. Belum idola sama Rasul, nanti dulu. Tapi wasilah ketemu dengan orang-orang yang disebut dalam hadits Rasul. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka keluarganya Allah? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuhu. Saya ketemu ahli Quran. Yang bacaan Qurannya bagus. Yang tahsin. Saya diajari bagaimana ahkamul huruf. Bagaimana makharijul huruf. Bagaimana sifatul huruf. Ketemu ahlul Quran, Masya Allah tabarukan sama orang-orang ahlul Quran. Ya Allah saya pengen juga jadi kiai, saya pengen juga jadi qori. Kebetulan sesuai dengan kebijakan bapak saya. Program saya sinergi dengan kebijakan bapak saya. Program saya sinergi dengan visi misi bapak saya. Nah, kata bapak saya, bapak tidak pengen kamu jadi ahli bela diri tapak suci. Dulu ada tapak suci. Dulu tapak suci doang di pondok saya. Kamu nggak perlu pintar pencak silat, kamu nggak perlu kebal, kamu nggak perlu kedikjayaan, nggak perlu. Yang penting kamu lulus dari pesantren Darul Qalam ini, baca ngaji, baca ceramah, jadilah itu.
Ngate gunangan sekolah di pondok ini bertahun-tahun, kalau nggak tahu ngaji, dek tahu ceramah. Saya terjemahkan Pak, kalau nggak bisa. Nah, nggak ada guna kamu tahunan mondok di pondok kalau nggak bisa ngaji, nggak bisa ceramah. Nggak ada zuriat keturunan kita. Firmansyah bin Haji Sabuan Effendi, bin Haji Abdul Jamad, bin Sardi, bin Meraki, bin Sialang, bin Sakiman. Nggak ada yang punya pesantren seperti pondok ini. Nggak ada yang tokoh agama kiai, nggak ada yang kori internasional nasional, nggak ada. Maka potong kompas bapak saya, dia masukkan saya di pesantren. Nah, kamu bikin bahwa zuriat keturunan saya nanti bisa ngaji, bisa ceramah. Bapak nggak perlu kamu pinter silat nggak. Bu, kan banyak orang Banten di sini ya. Ada yang ahli debus nggak? Kata mbak saya, Jang, ilmu yang paling tinggi bukan ilmu kebal, tapi ilmu hati, ilmu batin. Ngan tecengeh ni nak jema lahir, jema agam ngan. Ngerti nggak Bu? Saya transit saat ini. Kamu suka basyul wajhi, tersenyum ceria sama orang, orang senang sama kamu. Bu, ibu senyum coba, 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Cheese. Semua orang senang melihat kita, walaupun kita bukan siapa-siapa. Tapi kalaupun kita orang yang pintar, yang cerdas, profesor sekalipun, kaya raya kita, pejabat, tapi mukanya belipat, udahnya pindah ke mulut. Apalagi kalau ibu itu praktekkan di rumah Bu ya. Suami itu pergi pagi, pulang sore, bahkan malam, peras keringat, banting kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk mencari nafkah buat anak dan istri. Betul? Ingin sampai di rumah para pejabat ini, para orang-orang hebat ini sampai di rumah disambut dengan senyum yang paling indah. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Cheese. Tapi kalau ibu sambut suami dengan muka belipat, udel pindah ke mulut. Ada uang, abang kusanya. Tidak ada uang, abang ku tendang. Pantas suaminya hobi mancing Pak Haji. Heran suaminya ini kok mancing terus. Suaminya ini mancing gak pulang-pulang. Didudukin sama istrinya. Pak duduk dulu Pak. Duduk. Bapak kenapa hobi mancing? Ya habis melihat mulut kamu. Daripada melihat mulut kamu, lebih baik melihat mulut ikan mujair. Bu! Senyumlah Bu. Itu ilmu paling tinggi. Kita ini nggak kaya-kaya amat. Kenapa sih? Kaya nggak mau senyum? Ya wajar Ustadz, namanya orang kaya punya duit nggak mau senyum. Ini ada yang miskin, nggak mau senyum. Kata kiai saya, nih mohon maaf dicatat tuh. Kalau nggak percaya buktikan analisa kiai itu. Orang yang paling susah diatur 2 kata kiai. Orang bodoh sama orang miskin. Bu! Nggak apa-apa saya teriak-teriak Pak Haji ya. Sawan ini. Jangan sampai generasi kita punya 2 penyakit susah diatur. Anak jangan sampai bodoh, 2 jangan sampai miskin. Gimana caranya? Masukkan pesantren. Kokolim teman saya Muhammad Usman Ansori itu pernah ceramah di Tanjung Priok marah-marah. Siapa ibu-ibu yang bilang kalau masuk pesantren jadi santri pada miskin? Siapa yang bilang kalau alumni pesantren miskin? Nih saya Kokolim katanya. Marah Bu. Gaji saya lebih besar daripada camat. Mohon maaf Pak Camat. Gaji saya lebih besar daripada kepala Kemenak. Mohon maaf kepala Kemenak. Kokolim cerita gitu marah-marah. Gaji saya, penghasilan saya lebih besar daripada anggota dewan. Mohon maaf anggota dewan. Yang benar Ustaz. Iya saya cerita panas saya Ustaz. Dibilang ibu-ibu situ pada anaknya nggak mau masukin ke pesantren. Katanya kalau masuk pesantrennya buntu. Miskin, nggak bisa diterima kerja. Kokolim teman saya bilang, Ustaz saya ceramah semalam cuma 2, pagi 1, malam 1. Saya nggak berani nanya, cuman saya nguping. Diundang di Lampung Tengah beliau. Panitianya saya tanya, kebetulan saya tugas di Manponcowati waktu itu. Kemarin ngundang HUT Lampung Tengah, Kokolim dibayar berapa? 35 juta.
Wow, lawi. Iya aja kata saya sekali ceramah. Jadi saya mikir, kok Kolim makannya sama kecap, kerupuk, sambal sama saya. 1 jam 35 juta. Saya sama. Pagi kecap, kerupuk, sambal. Ini berapa saya dibayar ini, Ustaz Habib? Hah? Kurang dikit. Awas ya. Belum lagi Masya Allah Ustadz Abdul Somad. Ini saya buka nih Pak Camat, Pak Kepala Kemenang. Ustadz Abdul Somad kami undang di sana. Wasilah Ketua MPR bisa datang 2 minggu. Padahal Kabak Kesra Lampung Utara telepon saya. Pak Kabak, izin kok bisa ngundang Ustadz Abdul Somad? Emang kapan ngundangnya? 2 minggu yang lalu Pak Kabak. Loh kok kami suruh nunggu 2 tahun? Ketua MPR kata saya Pak. Sampai Pak acara itu luar biasa, 10.000 snack saya siapin. Jadi saya di penceramah panitia juga Pak. Kalau udah urusan pengajian ya saya sibuk. 2 malam saya nggak tidur doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan nggak hujan ya Allah. Ini anggarannya udah banyak habis. Kalau hujan bubar jamaahnya nggak ada yang datang. 10.000 snack habis malah kurang-kurangan. Yang menarik amplopnya Pak. Amplopnya kata Bupati, Ustadz jangan potong pajak. Wow. Tahu berapa kira-kira? 50 juta saya bongkar. Jadi saya mikir beliau ini kalau ceramah sekali sehari Pak, 9,5 sebulan. Miskin apa kaya? Santri apa bukan? Tuh, dengerin. Mau masukin anak ke sekolah umum, jangan tersinggung Pak. Saya guru soalnya, saya pendidik juga. Saya kampanyekan di mana-mana. Jumlah angka pelajar, anak didik yang belajar 44 juta setelah. Buka data statistik. Yang masuk pesantren cuma 4 juta, itu berapa persen? Dari 44 juta angka belajar 2023 ini, yang masuk pesantren, buka di portal Kementerian Agama, di websitenya itu, yang masuk pesantren cuma 4 juta. Jadi sedikit sekali calon-calon pengganti para ulama-ulama itu. Jadi boro-boro nanti bersaing mau jadi presiden dari santri. Karena jumlahnya juga sedikit. Saya kira sulit untuk terulang kembali Pak. Belum tentu 10, 20, 100 tahun lagi ada kiai jadi presiden. Belum tentu. Kalau kita nggak mau masukin anak-anak ke pesantren. Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum sama Profesor Dr. Insinyur Mesin, Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie itu 2 tokoh. 1 ulama intelek, yang kedua ilmuwan yang tahu agama. Bu. Nah, tokoh tambah sepi nih suaranya. Bu. Ya ini panas dingin ngenyut, malah saya belum sarapan. Cuman saya semangat. Apa bedanya Gus Dur dengan Habibie? Gus Dur kiai ulama intelek, bisa berapa nah kopi keluar kan? Lembetuk nempel ning pipi mata ngantuk dorong ngopi. Cuman yang enak yang dengar yang ceramah nggak bisa ngopi. Sampai di mana tadi? Gus Dur, Allahumma arham itu, Allah yarham. Beliau ulama intelek bisa jadi presiden. Habibie ilmuwan yang tahu agama, ketua ICMI beliau bisa jadi presiden. Tapi apa di akhir riwayat hidupnya dia bilang gini, andai aku bisa hidup lagi, aku ingin memperdalam ilmu agama. Artinya apa? Beliau pengen ulama, bukan ilmuwan. Pak, diam bapak-bapak mah. Bu, Allah berfirman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau MTQ kalah saya, karena napasnya pendek. Jadi yang diangkat derajat oleh Allah ulama intelek. Alladzina amanu itu ulama, utul ilma itu intelek.
Jadi jangan nggak percaya kalau Allah akan angkat yang namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid melebihi presiden-presiden yang lain. Nggak percaya, Pak, lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Berapa presiden yang sudah wafat? Mana ada presiden yang luar biasa tatkala pemakamannya kecuali Gus Dur? Iya Pak iya. Iya Pak iya. Rinding saya. Coba. Semua agama mengakui apa yang disampaikan Pak Kakan Kemenak tadi. Moderat beliau, ummatan wasaton, tidak liberal, tidak radikal, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tengah-tengah. Karena tawasudnya itu beliau, Masya Allah, dianggap, diberikan lakop, julukan bapak bangsa. Betul, guru bangsa. Dulu kiai bisa jadi presiden, sekarang belum tentu Pak. Ini calonnya udah ketahuan, saya bukan kampanye. Iya Pak ya? Coba kalau Kiai Haji Firmansyah jadi presiden, setuju nggak? Yang setuju depan doang ini. Yang jadi presiden Kiai Haji Wasril. Amin. Memang kedondong ini ya. Pesawat ini banyak orang hebat dari dulu Pak. Maka harus bangga jadi orang pesawaran kedondong ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, kalau anak kita dimasukin pesantren, dimasukkan ke pesantren, kita akan mencetak dia jadi ulama intelek. Bukan ilmuwan yang tahu agama. Maka siapapun di antara kita, kalau ketemu orang yang hanya tahu agama, nih saya ingat ini, catat poinnya nih. Ketemu orang yang nggak mondok, nggak sanawiyah, nggak ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, nggak di pesantren, nggak di madrasah. Kuliahnya pun bukan di UIN, jurusannya pun bukan di Rosa Islamiyah. Jangan dianggap kalau dia ngomong, ini bid'ah. Sering dengar gitu. Dari mana kau bilang-bilang? Dari YouTube. Dari halakoh pengajian saya. Kamu berapa tahun mondok? Saya 16 tahun. Saya Kabak Kesra Lampung Selatan. Kamu yang bilang-bilang bid'ah dari mana orangnya? Ada nggak orangnya di sini? Nggak ada, pada kabur. Selesai saya ceramah, jangan dengerin ceramah Ustadz Firman. Ustadz sesat. Wow. Nah, Pak, saya dibilang Ustadz sesat. Tolong sampaikan salam saya yang bilang saya Ustadz sesat, saya mau laporin polisi. Camat Sidomulyo teman saya, Kapolsek saya kenal. Ketakutan dia Pak, udah dengar nama polisi, orang paling takut. Orang itu kan petantang-petenteng Pak. Naik motor, ke Bandar Lampung nggak pakai helm. Motor bodong. Saya ini preman, nggak ada yang berani sama saya. Giliran diprik sama polisi baru takut. Itu juga orang tadi yang bilang-bilang saya Ustadz sesat. Takut mau saya laporin polisi Pak. Minta maaf. Sampaikan sama Ustadz Firman. Saya gak nyenyak tidur, gak enak makan. Mau dilaporin polisi. Kata saya, kamu mau mondok. Enggak, bilang-bilang bid'ah. Bener gak saya ceramah? Bener gak saya ceramah? Mondok dulu dong. Belajar ilmu agama. Bahas dulu itu. Ahkamus syar'iyah. Tuh, udah ditulis di situ. Ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Ijtihad. Belajar gak kamu? Cuma nanya halakoh-halakoh doang. Memang Ustadz Firman ini keras Pak ceramahnya. Tapi menyesuaikan. Kalau ya zamannya dikit ya lembut saya. Mungkin apa buatan? Leras. Bisa Pak. Cuman kalau lagi banyak begini nggak bisa. Pak Haji, saya pernah diminta Pak Bupati di Lampung Selatan itu, Ustadz, kita mengundang Roma Irama, ini cerita aja, bukan riawa semua. Nanti Roma Irama itu datang Ustadz, saya nggak mau mereka joget-joget doang. Terus maksudnya gimana Pak Bupati? Nanti sebelum Roma Irama nyanyi, Ustadz ceramah dulu. Hah? Di stadion Pak Haji? Iya, Pak Bupati, iya. Saya hitung Ustadz 1 meter itu orang bisa 3 orang. 1 meter itu bisa 3 orang berdiri. Jadi saya hitung kurang lebih stadion Raden Inten itu 20.000 orang. Lawi Pak, 20.000 orang saya ceramah. Pesan saya Ustadz, kalau ceramah di depan orang rame, mic harus kuat. Naikin suara oktavnya tinggi-tinggi, jangan turun, nanti Ustadz diketawain. Nggak kedengeran orang pada ribut ngobrol. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Jadi Ustadz Firman pernah dites mental ceramah di depan 20.000 orang. Alhamdulillah, ini mental saya Pak Haji.
Jadi kalau berhadapan dengan 1000, saya udah pernah 2000, bukan sombong, bukan. Tapi ini proses bagaimana kita menerapkan ilmu komunikasi. Makanya saya turun. Coba kalau saya ngomong ceramah di situ, ibu pada ngobrol. Saya dijadikan background, mengikuti pengajian bersama Ustadz Tuhan. Bo, sampai di mana tadi ya? Saya ini materinya lupa ini. Nah, akhirnya saya ikut JMK, ada Qosida. Saya jadi vokalis Qosida. Nggak mungkin lagu Qosida itu lagu-lagu yang menebar maksiat. Ada nggak lagu Qosida? Wahai penonton, bapak-bapak, ibu, cinta satu malam. Oh, ada nggak? Tahun 97 Firmansyah jadi vokalis band Tabok. Tabok, tak gedung. Saya artisnya, Pak. Jadi orang bilang Firman itu memang dari dulu udah terkenal, dia artis pondok. Saya di Pramuka, saya kepala Pramuka, di JMK saya ketua JMK, di Qosida saya nyanyi, di Paskibra saya ketua. Firman saya ini cover boy di pondok. Jadi depan Menteri Agama Tarmizi Tahir, Firman saya yang jangkis ini jadi vokalis band Kepret. Temen saya, man, lo ini tinggi man, malah mainnya Qosida nggak keren bro. Harusnya ente jadi atlet basket voli. Ini tak gedung. Jangan salah. Siapa santri yang bisa nyanyi depan Menteri Agama? Suasana di kota santri asik kayak lebay saya itu, Bu. Kayak alay. Tapi memang begitulah. Tapi saya bangga itu. Karena saya seneng seni, Bu. Ya, Bu. Bu. Ketika ada ustadz yang suaranya bagus, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhari. Itu senior kami di daerah Kolam. Foto berdua beliau, buka Facebook saya. Kalau saya bohong. Beliau senior saya idola sama beliau. Suaranya bagus. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Karena sering solawatan, senang solawatan, ikut cara Rasul. Pelajari Nurul Yakin, kitab Tarikh Islam di pesantren. Oh Rasul ini perjalanannya bagaimana saya meneladaninya. Alhasil ibu-ibu, udah nggak mulai konsen, lihat sini. Lulus dari pesantren Firman saya dibanggakan orang tua. Kenapa? Kenapa dibanggakan? Anak Sumatera ini bisa tampil di hadapan ribuan santri membacakan kalam ilahi. Wong Banten kalah. Yang di sana bukan yang di sini. Saingan saya Qori itu Abdul Malik, ketua ISMI, ketua organisasinya. Saya ketua Pramuka, diadu sama Ustadz Sujai, guru Qori kami. Coba dites dulu Firmansyah ngaji. Ngaji saya. Tadi ayat yang tadi itu yarfa'illahu lagi. Ketua ISMI kebetulan dia lagi serak, Pak. Kata Ustadz Sujai, ada yang nanti ngaji Haflatul Takhrij wa Tafidus Syahadah Firmansyah. Kamu cadangan. Dalam hati saya, wah. Orang Sumatera ini yang ngaji. Mbak saya begitu bangga Bu, turun dari mimbar, kata Mbak saya Jang, nganak naik haji dek. Kamu mau naik haji nggak nak? Diam saya Pak. Insya Allah. Terharu, karena saya nggak bisa jawab, saya cinta sama Rasul. Saya sering sholawatan, marawis, lagu-lagu Rasul saya kumandangkan. Betapa saya senang dengan sejarah Rasul. Tarikh Islam, kitab Nurul Yakin. Senang betul. Ditawarin naik haji. Saya ambil kesempatan itu. Iya Pak ya. Jadi Ustadz Firman hajinya gratis. Tidak ngeluarin duit. Alhamdulillah.
bayar $2.700 Pak Haji tahun 2002 itu 2002. Setelah saya ngabdi di situ, Mbak saya bilang, Jang, $2.700 ini aku niatkan infak fisabilillah. Insya Allah kalau aku niatnya infak fisabilillah, kalau diganti 700 kali lipat. Bu, ini mungkin nggak ada yang tahu dan saya buka di sini. Saya kasih tahu, $2.700 kurang lebih 30 juta saat itu. Saya kali-kaliin sendiri 700 kali lipat, yudha'ifu liman yasha. Kalau kali 700 2,1 miliar. Benar enggak ini? Mbak saya meninggal 17 September, sebelum meninggal beliau berwasiat, Jang, tolong jualkan jati. Jati itu kutanam 30 tahun yang lalu. Aku selama hidup dia adalah laku-laku jati itu. Kalungan pacak jualkannya. Meninggal bapak saya 17 September, saya jual jati itu Pak. Tapi ngan harus hadir kata Pak. Ading bahading betina gala ngan harus hadir. Saya jual 2 miliar Pak jati itu. Balik gak duitnya? Balik gak? Itu yang real ya, itu yang nyata itu. Jangan gak percaya. Dulu nanamnya berapa? Berapa lah bibit jati itu? Mbak saya cuma bilang, Jang, nanti ini ini dijual pacak 200 juta. Bukan 200 juta ternyata Pak, 2 miliar. Uang itu Pak Haji akan dibangunkan pesantren jariah untuk almarhum ayahanda saya. Amin. Kurang kuat aminnya. Amin. Nah, jadi selesailah cerita ceramah saya ini. Perjalanan hidup di pesantren, lulus di pesantren, babak berikutnya. Ngabdilah saya di UIN Syarif, UIN Raden Intan Lampung, jadi dosen luar biasa. Kerjanya sedos, gajinya sesen. Itulah dosen. Saya ikut peruntungan daftar CPNS, keterima, barokah, alhamdulillah. Karena saya ngedosen, pas pertanyaannya, yang ini yang kemarin saya ajarin ke mahasiswa. Keterima saya dari di MAN Lampung Tengah Koncuat. 2 tahun setelah itu saya ikut nyari beasiswa S3. Alhamdulillah dapat beasiswa S3. Selesai juga. Mbak, dia ngatik duit nak nguliahkan dengan 300-500 juta S3. Ngatik duit. Sama nak kuliah di W. Alhamdulillah dapat beasiswa. Doakan aku Mbak, dapat beasiswa. Alhamdulillah. Selesai, doktor, ditarik bupati, pindah ke Pemda. Jadi saya ini Pak, basicnya MPD ini pendidik. Kenapa di birokrat? Tapi inilah kurikulum vitae saya nikmati saja. Pada akhirnya nanti saya parkir lagi di dunia pendidikan. Saya muakafkan umur saya di dunia pendidikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya cerita ini anak-anak mau dengar mau enggak, tapi ibu-ibunya harus dengar. Jangan ragu, masukkan anak ke pesantren. Buktinya sudah banyak. Beliau, Pak Dr. Haji Wasrif. Semuanya ini alumni pesantren yang di depan-depan saya juga nggak usah jauh-jauh, bisa berkompetisi. Bahkan kalau mau diadu saya siap jadi menteri agama. Nggak ada yang mau milih kayaknya. Doain aja nanti presidennya teman saya jadi menteri agama. Kurang kuat aminnya. Amin. Itu dong. Jadi nanti kalau saya diundang lagi ke pondok ini, saya yang bagi-bagi amplop. Ada berapa Ustaz Hafid yang hadir? 2000 Ustaz. Amplopnya dulu tak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir untuk santri. Mana ini yang laki-lakinya santri? Terakhir ini ya, terakhir benar ini. Saya mau pulang ke Lampung, izin ke Pak Kiai. Pak Kiai nangis. Orang bilang, wih hebat Firmansyah. Khidmahnya selesai Pak Kiai nangis. Mereka nggak tahu kenapa Pak Kiai nangis. Ini saya buka di sini. Pak Kiai nangis itu ketika beliau nanya gini, Man, kamu mau berhenti ngajar di dalam kolam, mau ngapain kamu di luar? Saya mau mendirikan yayasan Ustaz sebagai bana almarhum. Nangis beliau, jadi ingat almarhum, bukan nangisin saya. Oh iya, jadi tersebarnya, wih, Firman berhenti nangis Pak Kiai. Jadi beliau ingat almarhum, Man, 1 jam saya omongin kamu di sini ya, diceramain loh. 1 jam ini saya kasih materi buat kamu. Intinya mah cuma satu Pak sebenarnya. Kamu kalau terjun ke masyarakat Man, bangunin orang sholat subuh. Itu maksudnya Pak. Maksudnya apa? Kata si bangunin.
Awal-awal saya pulang ke Lampung susah saya bangun pagi sholat subuh. Padahal saya LPTQ, imam masjid di pondok, kok subuh kadang kesiangan. Apalagi tugasnya di Mon Pancawati. Waduh, repotnya apa? Fingerprint zaman itu Pak Haji. Nggak sholat di rumah saya, sholat di jalan. Aduh, kata saya repot ini. Tapi alhamdulillah ada juga wasilah Allah biiznillah biqadrillah saya ditunjuk jadi takmir masjid. Ternyata jabatan itu kita bertanggung jawab, malu dong. Ada ketua takmir masjid di sini ada? Mana? Mana? Pak Haji? Oh, Pak Haji. Pak Haji. Kalau orang udah jadi takmir masjid, kalau nggak percaya tanya. Kalau saya udah ngalamin. Malu Pak, ketua takmir masjid nggak ke masjid, iya apa iya? Maka Ustaz Firman berangkat ke masjid. Subuh nggak ada orang, saya azan. Ini apalagi mic-nya bagus ini, saya pengen praktek. Azan itu ada 5 lagu. Subuh beda. Allahu Akbar. Wih, Masya Allah. Ini kalau sound ini ada di masjid Pak, luar biasa masjidnya. Cuman kadang-kadang peang suaranya. Greg, saya maka kalau diundang di ceramah di masjid, kadang-kadang saya mau buat sound sendiri Pak Haji. Suaranya keluar, yang dalam gak kedengeran. Toa, paham toa? Wih, preman jadi kita. Saya pesen Pak Haji, ngundang saya ada sound dalam nggak? Ada Ustaz yang diteng-teng itu. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Kalau di sini kan tegar tuh, nyewa tuh. Nyewa nggak itu? Majanan. Mudah-mudahan yang punya sound ini mikir ya, gimana caranya saya punya ilmu falyatasaddaq bi'ilmihi. Dia datangi masjid-masjid yang soundnya peang, dia betulin. Gak usah bayar. Yang penting rokok refill. Bull. Sampurna mil. Saya betulin biar bagus channelnya. Ini kalau segini aja masih kedengaran kan? Ya Pak ya. Ini mic bagus ini Bu. Segini aja saya ceramah masih kencang. Allah. Itu enggak? Lagi kalau begini. Santri, ini yang dengar 3 orang. Mudah-mudahan kamu jadi kiai. Amin. Bangunin orang sholat subuh nak. Suara kamu bagus. Apalagi kamu, mana tadi Kori? Kamu ya. Awas, dilaknat Allah kita punya suara bagus. Siang, subuh, kesiangan nyungsep. Akhirnya yang azan, yang komat abah. Aki-aki, untune wes entek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kiai, saya pesan man, kamu pulang ke kampung kamu bangunin orang sholat subuh. Bener Pak, saya di mana-mana saya dipindah tugaskan, saya datengin masjid, saya yang azan. Ayo pengen tahu saya yang azan. Kan saya kan Kori, belajarnya di Banten, bukan kaleng-kaleng Pak, King of King pokoknya. Allahu Akbar, itu untungnya orang yang punya suara kencang. Karena saya ini pelatih pramuka, saya sudah KPD, saya juga pernah jadi komandan upacara. Siap! Jadi dibawa suara ini ke masjid cocok Pak. Orang bangun semua. Bu, jadikan anaknya Kori. Amin. Jadi yang banyak masuk ke masjid bonus buat dia pahalanya. Jangan nggak percaya. Cari di kitab kalau nggak percaya. Buka, Kiai ngomong. Nanti orang yang azan ini lehernya panjang. Masuknya diangkat oleh Allah kemuliaannya di hari kiamat. Dia dapat pahala jojong dari dia sholat. Bonus orang lain berangkat ke masjid dia dapat juga. Ustadz, saya bukan Kori tapi saya pengen dapat pahala orang azan. Gimana Ustadz? Yang penting kuat Ustadz Habib. Gak ada lagunya nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untung gak keluar asap ini. Iya Pak ya.
Saya kesel, tadi malam saya ceramah di Lampung Selatan, nggak perlu saya sebut kampungnya, ibu-ibunya saya absen. Ini juga mau saya absen. Absen saya gini, sekalian ibu-ibu saya absen. Yang tadi subuh suaminya sholat subuh acungkan tangan, saya mau hitung. 10, 20, 30, 40, 50, oke cukup. Yang tadi subuh suaminya sholat subuh dan berjamaah di masjid. Oh, berkurang? Berkurang. Semalam yang saya kaget, siapa yang sholat subuh, masjidnya penuh yang hadir. 11 orang suaminya ke masjid. Yang nggak sholat, yang sholat subuh. Yang 11 orang ini yang suaminya ke masjid acungkan tangan. Saya mau hitung, saya deketin dulu. 1, 2, 3. Bapak-bapaknya nyengir-nyengir. Pak jangan nyengir-nyengir, mikir bapak. Ternyata istri bapak jujur, bapak nggak ke masjid. Sholat kita sudah di mana ini levelnya? Masih terpaksa kah? Kalau masih terpaksa udah ketuaan Pak. Sudah terbiasa umur berapa? Tingkatin dong. Jangan terbiasa, nikmat. Jangan hanya nikmat umur udah berapa? Udah 60 tahun, udah ikhlas sholatnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tujuannya cuma ridho Allah dan Allah oriented. Kalau sholat hanya tataran syariat, nanti ditanya oleh Allah, siapa yang sholat? Semua yang sholat. Tapi di antara semua yang sholat ditanya, siapa yang sholatnya dengan tauhid? La ilaha. Jadi patut saya sampaikan dakwah di mana-mana, syariat oke, tapi tingkat kepada tauhid, hakikat dan tasawuf. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan di mana? Itu azannya enak, imamnya juga enak. Betul nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya baca, cuma nggak kuat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mirip nggak? Berapa persen? Itu doa saya 2002 waktu saya naik haji. Imam Sudais imam saya nangis. Ya Allah, pengen ya Allah mirip ya Allah. 5% jadilah ya Allah. Wa idh qala rabbika lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Enak gak? Enak gak? Saya ceramah di Bogor Pak Haji, malam itu saya ceramah duluan. Selesai saya ceramah, Kiai Bogor ketawa semua terpingkal-pingkal. Giliran subuhnya nggak ada yang ke masjid Pak. Kepala saya udah ngenyut ini Pak, kelaparan kayaknya. Jadi saya ke masjid subuh-subuh kok azannya peyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan begini ini yang nggak ada yang dengar Pak. Akhirnya saya datang ke masjid berdua. Sholat sunnah selesai, saya tunggu imam. Imamnya nggak datang-datang. Berdua, waduh ini urusannya Dian yang imam nanti. Gak mungkin saya kan tamu.
Nggak lama datang imamnya, udah tua juga, udah diincar sakaratul maut. Salat sunat tungguin qomat kan yang tadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Jawa Barat itu provinsi paling banyak pesantrennya. Silakan cek and cek, nggak percaya. Dari 4 juta itu santri, dari 36.000 kurang lebih pesantren itu 12.000-nya ada di Jawa Barat. Heran saya, tablik akbar membludak subuh yang azan begitu. Sudah amat, yang imam sama juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya ini masih mending ada makmumnya. Ada yang nggak ada imam, ada makmum sendirian dia. Dia yang hidupin lampu, dia yang azan, dia yang qomat, dia imam. Selesai assalamualaikum dia doa. Ya Allah lawi ya Allah. Kalau tiap subuh begini saya hidupin lampu, saya mukul beduk, saya yang azan, saya yang qomat, saya azan sendiri, imam sendiri, mati ya Allah, saya mati saya Allah. Bu, ingetin santri-santri anaknya, suruh azan itu. Biar bangun orang, biarin nggak tahu lagunya azan kebakaran itu aja lah, nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang hidup, yang mati hidup. Orang tidur itu mati, dia hidup. Amin. Ya Robbal. Keenakan benar saya ceramah, saya ngenyap paling apa. Udahlah, capek saya. Itu saja, saya pesan santri-santri udah masukin pesantren, kasihan pesantren. Ya, tadi udah sedekah jariah. Insyaallah man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu nggak ada orang punya istana 3 triliun di dunia ini? Tahu? Nggak tahu? Saya juga nggak tahu, cuman informasinya Muhammad bin Salman punya rumah 3 triliun. Apa istimewanya sih? Saya cari di internet. Oh, bedanya satu nih, salah satunya. Ikan akuariumnya, Bu, ikan hiu. Ibu ikan sepat. Ini air laut didatangkan ke rumah itu, nggak tahu gimana cara bawanya. Akuariumnya besar, ikan hiu dalamnya. 3 triliun Pak Haji. Rumah Muhammad bin Salman, katanya sih di sana, nggak tahu di mana itu. Di Eropa. Istana dunia nggak ada apa-apanya Pak dibandingin istana yang megah di surga. Siapa dapat istana itu? Man bana masjidan, yang bangun musola, bangun masjid. Secara fisikly bangun masjidnya. Tapi lebih dari itu hakikatnya membangun masjid itu orang yang ahya sunnati, yang menghidupkan sunnah Rasul dengan cara sholat berjamaah. Amin. Sunnah Rasul paling besar sholat berjamaah, tidak wajib. Tapi kalau kita tunaikan itu berarti kita hidupkan sunnah Nabi. Yang hidupkan sunnah Nabi, karena ma'iya fil jannah, dia cinta kepada aku, nanti surganya nggak tanggung, jannatul firdaus. Amin. Ya Robbal. Terakhir banget ini Bu. Suami Ibu nggak mau bangun, ada caranya. Mau tahu? Lihat sini, jangan lihat situ. Lihat sini. Biarin balon mah, lihat sini. Gimana caranya biar suami Ibu bangun sholat subuh? Mau tahu caranya? Jangan didengar anak-anak. Caranya gini. Suami Ibu biar bangun, cium suami. Dengar nggak anak-anak? Wah! Bangun nggak Pak? Tambah kesiangan Ustaz saya katanya. Bapak Ibu hadirin bangunin. Bu, Ibu dapat pahala, suaminya berangkat bangunin, paksa suruh sholat. Nanti lama-lama bukan terpaksa, terbiasa, meningkat jadi nikmat, meningkat jadi ikhlas. Seperti santri-santri di Temboro Magetan Jawa Timur, dia sanggup menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih. Semalam suntuk dia hatam 30 juz sambil sholat. Pak jangan coba-coba Pak, nyungsep Pak. Karena hanya orang yang hafiz Quran dipilih oleh Allah punya kenikmatan dalam sholatnya. Kalau level ikhlas hanya milik Rasul dan para sahabat. Kenapa ikhlas? Tuh lihat, ini contohnya ikhlas nih. Ada bukunya Perspektif Sufistik. Kalau dibaca ternyata ikhlasnya sholat Rasul. Tatkala beliau sholat mati rasa. Itu poinnya tuh. Kulitnya dicubit gak kerasa. Digebuk gak terasa. Terbukti tertimpa atap masjid berdarah kepalanya. Tanya sahabat, kenapa kepala saya bocor? Ya Rasulullah, tadi ada atap masjid jatuh, gak kerasa. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kena tancap panah, dicabut kesakitan.
Nanti cabut waktu saya sholat. Waktu sholat dicabut nggak kerasa. Saya nyampein materi ini Pak, langsung diuji oleh Allah. Saya sholat diantuk tawon Pak. Saya lihat bengkak Pak. Belum ada apa-apanya sholat kita. Masih kerasa, belum mati rasa. Subhanallah. Ada sahabat ketimpa tiang masjid Pak. Umurnya mungkin nggak tua seperti kita, lebih muda umurnya. Tapi dia imannya luar biasa karena 13 tahun berdakwah tauhid Rasul di sana. Ditimpa atap masjid, tiangnya bukan tiang kayu biasa. Apa itu? Pohon kurma tiangnya kan? Kalau nggak diangkat orang ini habis napas mati, maka diamputasi kakinya, dioperasi waktu sholat tidak terasa. Selesai selamat dia dioperasi waktu sholat tidak terasa. Allahu Akbar. Udah tua kita Pak, level sholatnya masih terpaksa. Subuhnya belum ke masjid, mau jadi apa kita? Benar nggak saya ceramah? Udah benar, saya mau pulang, udah capek saya. Ini saja barangkali bisa saya sampaikan. Ada pantun penutup, ikan sepat, ikan gabus berenang-renang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah lapar. Orang ceramah itu perutnya dingin Pak. Satu lagi boleh nambah, satu lagi. Lanjutkan, ya, lanjutkan kampanye ini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba, itulah nama-nama ikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Astaghfirukum sabrun jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.